Kita bergeser ke Mataram, pemirsa. Seorang ayah di Mataram tega menganiaya bayi kandungnya yang masih berusia 2 bulan hingga babak belur hanya karena gara-gara ini sang bayi sering rewel. Pelaku saat itu sedang menikmati rokok dan kopi di belakang rumahnya, merasa terganggu dengan tangisan bayinya. Pelaku mengaku sudah berusaha menggendong sambil menghibur agar bayinya tenang, namun karena tak berhasil, ia tega menampar wajah bayinya serta mencubit dan menyundutkan rokoknya ke kaki sang bayi. Korban bayi mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya dan pelaku kini ditahan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tega loh ini kalau kita lihat foto bagaimana wajah dari sang bayi ya. Iya, Sampai biru di bagian sangat mata. teriris rasanya Iya. melihat Nah, kejadian ini. Kita saksikan pemirsa ya. Dan untuk mendalami kasus ini, kita akan bergabung dengan Dr. Wahyu Sulistia Afara, Wakil Ketua LPA Kota Mataram. Selamat pagi, Mbak Farah. Selamat pagi, Mbak. Ya, Mbak Farah, kita ingin tahu sebenarnya bagaimana kondisi korban atau bayi itu saat ini dan siapa yang saat ini merawat bayi tersebut. Baik. Oke, mungkin sebelum saya jawab pertanyaan tersebut, barangkali sedikit kronologi singkatnya. Jadi kami dari LPA Kota Mataram mendapatkan laporan pertama kali via nomor hotline kami, dihubungi oleh pihak Humas, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, pada hari Jumat 9 Mei pagi hari, kurang lebih jam 5.45. Yang kemudian disampaikan bahwa ada korban ya, bayi usianya waktu itu kurang dari 2 bulan, tepatnya 1 bulan 27 hari menjadi korban kekerasan fisik. Dan kemudian rumah sakit meminta kami untuk melakukan pendampingan karena terdapat beberapa permasalahan terkait administrasi kependudukan. Gitu. Jadi bayi ini belum punya akta kelahiran gitu ya. Jadi untuk mempermudah itu biasanya memang kami berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pendampingan. Kemudian relawan kami menjangkau ke rumah sakit dan mendapati bayi sudah mendapatkan perawatan saat itu. Kemudian dirawat selama kurang lebih 4 hari, jadi 9 Mei masuk, 13 Mei sudah boleh pulang, saat ini sudah bersama keluarga, artinya dengan ibu bayi. Begitu, Mbak. Mbak Farah, kalau hasil dari laporan yang diterima oleh pihak LPA sendiri, apa kemudian yang menjadi penyebab utama sang ayah ini sampai tega untuk menganiaya anaknya sendiri begitu? Baik, ya saat kami ke UGD menjangkau follow up laporan dari rumah sakit, kemudian setelah bayi mendapat perawatan lebih baik dan sudah dipindahkan ke ruang rawat, maka kami mencoba untuk melakukan asesmen awal terhadap ibu bayinya. Jadi waktu itu kronologisnya hari Rabunya, jadi masuk rumah sakit itu kan Kamis malam ya, menghubungi kami Jumat, kami dihubungi LPA Kota, dan ternyata kejadiannya itu hari Rabu. Jadi Rabu sekitar sore hari bayi ini nampaknya sakit. Bayi ini sedang dalam kondisi sakit, jadi ibu pasien mengaku ada batuk dan sedikit sesak gitu sehingga bayinya sering rewel. Nah, waktu itu ibu bayi memegang anak pertamanya, jadi bagi tugas gitu ceritanya. Handle anak pertama, bapaknya gendong bayinya gitu ya. Kemudian karena bayinya rewel, tuker ibunya yang menggendong bayi tersebut dan kemudian disusui begitu. Nah, saat itu tiba-tiba bapaknya memukul bagian mata gitu ya. Ibu mencoba melindungi bayinya, tapi kemudian ada adu mulut, bahkan ada kekerasan fisik juga terhadap ibunya gitu. Sempat akhirnya bayi dipukul dadanya juga, bagian dada, dan membuat bayi terhenti menangis. Gitu pengakuan ibunya. Berhenti menangis, tiba-tiba diam. Ibunya mengaku ada sempat matanya hanya putihnya yang terlihat begitu ya. Ibunya menangis, kemudian mencoba menenangkan anaknya. Cekcok, adu mulut, kemudian bapaknya mengancam
supaya ibunya tidak keluar rumah gitu ya. Jadi ibunya akhirnya tidak bisa kabur. Bapaknya mencoba merayu, mengajak damai seperti tidak pernah terjadi begitu ya. Kemudian bapaknya pergi meninggalkan rumah sampai dini hari, Kamis dini hari. Kemudian ibunya yang tadi bersama kedua anaknya hanya tinggal di dalam kamar. Kemudian sekitar pagi, Kamis pagi jam 11 itu kemudian ada saudara iparnya yang datang menanyakan kondisinya. Nampaknya bapak dari bayi ini sempat mungkin bercerita begitu ya kepada saudaranya, dan kemudian saudaranya ini kemudian mendatangi dan melihat kondisi korban. Saat melihat kondisi korban, maka disarankan untuk ibunya melapor ke Polres. Saat itu langsung melapor ke Polres, dilakukan visum, dan baru dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram sekitar jam 9 malam, Kamis jam 9 Baik. malam. Begitu. Jadi Mbak Farah, kalau dari penyebab video yang kami ya, lihat, kalau video yang kami lihat ini sebenarnya pelaku sepertinya masih berusia muda. Apakah usia muda juga sering menjadi Penyebab. pemicu ya, penyebab begitu bagaimana tindak kekerasan terhadap bayi sendiri begitu, Mbak Farah? ya, ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali, Mas Philip. Jadi setelah kami coba menggali lebih dalam, ini pasangan ini nampaknya menikah, usia saat menikah memang masih usia anak. Jadi waktu itu bapaknya masih belum genap 20 tahun, 18 tahun, ibunya pada saat menikah itu masih usia 16 tahun. Dan hari ini si ibu dari bayi itu berulang tahun yang ke-18 tahun, tepat pada hari ini. Waduh. Jadi kondisinya memang keduanya merupakan pasangan yang menikah di bawah umur. Begitu. Saya rasa ini menjadi faktor yang berkontribusi cukup kuat ya pada kasus-kasus semacam ini yang pernah kami tangani, karena memang tidak ada kesiapan baik itu mental, fisik, finansial begitu pada kondisi-kondisi keluarga pasangan menikah Baik. usia anak begitu. Ya. Baik. Ya, Bu Farah, kalau memang pasangan ini menikah muda, apakah mereka ini tinggalnya masih berjauhan dengan kedua orang tua? Ya, kalau tidak salah mereka kontrak rumah Baik. yang sebenarnya dekat dengan rumah saudara, masih satu kecamatan begitu. Baik, Pak Farah, mungkin sedikit saja terakhir untuk kondisi sang bayi yang saat ini juga masih dirawat, apakah akan juga diasuh oleh ibunya atau hingga saat ini pihak LPA sendiri akan memantau langsung bagaimana perkembangan dari sang bayi? Baik, tentu saja, Mas, kami masih tetap melakukan pendampingan. Juga kemarin dari psikolog kami, LPA Kota Mataram, melakukan pendampingan kepada ibunya untuk pemulihan psikologis pasca traumanya. Baru satu sesi, nanti mungkin kami akan lanjutkan sembari juga melakukan pendampingan kepada si bayi. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Dr. Wahyu Sulistia Afara, Wakil Ketua LPA Kota Mataram, bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Bu Farah. Selamat pagi.